warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Ramawati, NIM 8586777582. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu tugas makalah dari modul Dasar-Dasar Matematika dan Sains. Modul 1 yaitu himpunan, KB1 himpunan dan macamnya. A. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. B. Notasi himpunan. Himpunan dinotasikan dengan tanda kurung kurawal dan biasanya himpunan diberi nama dengan memakai huruf kapital atau huruf besar dan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. 3. Cara menyatakan himpunan. Beberapa cara menyatakan himpunan yaitu dengan 1. Tabulasi atau mendaftar, 2. Dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang 3 yaitu dengan menyebutkan syarat keanggotaannya. Contoh soal. 1. Sebutkan 3 contoh yang termasuk himpunan, yaitu kumpulan warna-warna primer, kumpulan hewan yang hidup di air, dan juga kumpulan warga desa Medai yang berada di RT 9. Soal nomor 2. Himpunan A yaitu X sedemikian hingga X kurang dari 10, X anggota bagian dari bilangan prima. Nyatakan himpunan di atas dengan metode tabulasi. Jawabnya himpunan A beranggotakan 2, 3, 5, dan 7. B. Macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki atau tidak mempunyai anggota. 2. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang memuat seluruh anggota atau objek yang sedang dibicarakan. 3. Himpunan hingga. Himpunan hingga yang sering disebut finite set merupakan himpunan yang jumlah anggotanya terhingga, artinya anggotanya dapat dihitung. 4. Himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga yang sering disebut infinite set merupakan himpunan yang jumlah anggotanya tidak terhingga atau sangat banyak. 5. Himpunan sama. Himpunan A dan B dikatakan sama bila setiap anggota A termasuk anggota B dan begitu juga sebaliknya. 6. Himpunan ekuivalen. Dua himpunan atau lebih disebut saling ekuivalen bila antara setiap anggota himpunan yang satu mempunyai hubungan satu dengan setiap anggota himpunan lainnya. 7. Himpunan bagian. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B ditulis dengan lambang A bagian B. Setiap anggota A termasuk anggota B. Dapat pula kita menulis B bagian A hanya dibaca B sumber dari A, B mengandung A, atau B super himpunan dari A. Contoh soal. 1. Sebutkan 3 contoh yang termasuk himpunan kosong. Ada himpunan binatang berkaki 1, himpunan siswa TK abad 7 Kota Madiun yang berusia 15 tahun. 3. Himpunan nama buah yang berawalan dengan huruf Hi. Soal nomor 2. Himpunan berikut yang menjadi semesta dari himpunan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah, jawabannya adalah himpunan dari nama-nama hari. Soal nomor 3. Himpunan M beranggotakan K, A, S, U, R. Himpunan N beranggotakan R, U, S, A, K. Himpunan M dan N adalah dua himpunan yang jawabannya adalah himpunan yang sama. KB2 diagram Venn. Diagram Venn merupakan diagram yang menyajikan data pada suatu himpunan yang menampilkan hubungan atau korelasi antara himpunan tersebut. Diagram Venn memiliki keuntungan yaitu memudahkan dalam memahami suatu data yang tergabung antar himpunan. Contoh soal bisa dilihat di samping. Jika himpunan S beranggotakan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 10, X anggota bilangan asli. Himpunan A yaitu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 10, X anggota bilangan genap. Himpunan B yaitu X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 10, X anggota bilangan prima. Buatlah diagram Venn dari data di atas. Jawabannya bisa dilihat di samping. Soal nomor 2. Jika himpunan S beranggotakan S, E, K, O, L, A, H, M, U. Himpunan A beranggotakan K, O, L, A, M. Dan himpunan B beranggotakan K, O, L, A, S, E. Buatlah diagram Venn dari data di atas. Diperoleh diagram Venn seperti berikut. KB3 yaitu operasi himpunan dan sifat-sifatnya. A. Pengertian operasi. Operasi adalah suatu relasi atau hubungan yang berkenaan dengan satu unsur atau lebih sehingga menghasilkan unsur lain yang menarik atau tunggal. Operasi B. Operasi himpunan. 1. Operasi irisan atau interseksi. Jika kita mengatakan dua himpunan A dan B beririsan, maksudnya adalah himpunan elemen-elemen yang menjadi anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Ada dua jenis relasi yang berkenaan dengan operasi irisan, yaitu relasi berpotongan dan relasi lepas. 2. Operasi gabungan.
Melakukan operasi gabungan dua buah himpunan adalah membentuk himpunan baru yang anggota-anggotanya meliputi semua anggota dua himpunan yang digabungkan. 3. Operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dua buah himpunan dinyatakan dengan notasi A ditambah B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A, X anggota B, X bukan anggota A irisan B. 4. Operasi pengurangan. Operasi pengurangan dua buah himpunan dinyatakan dengan notasi min. Didefinisikan sebagai berikut. A dikurangi B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A, X bukan anggota B. 5. Komplement. Komplement bilangan A adalah bilangan lain B sedemikian sehingga jumlah A ditambah B akan menghasilkan himpunan semesta yang diinginkan. Komplement dari himpunan A didefinisikan sebagai suatu himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan semesta yang tidak atau bukan merupakan anggota himpunan A. C. Aplikasi himpunan dan operasi himpunan dalam masalah nyata. Contoh soal 1. Jika himpunan S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. Himpunan B beranggotakan 2, 5, 6, 7. Maka tentukan A irisan B, B, A gabungan B, C, A ditambah B, D, A dikurangi B, E, A gabungan B aksen. Jawabnya yaitu A irisan B beranggotakan 2. A gabungan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C. A ditambah B beranggotakan 1, 3, 4, 5, 6, 7. A dikurangi B beranggotakan 1, 3, 4. Dan A gabungan B aksen beranggotakan 8, 9, 10. Modul 2, Logika Matematika 1. KB1 kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. A. Pengertian logika matematika. Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan. B. Pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai tepat satu dari dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar dan salah. Setiap pernyataan merupakan kalimat, tapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Kalimat yang digolongkan pernyataan adalah kalimat yang menerangkan sesuatu, dan kalimat ini yang disebut sebagai kalimat deklaratif. C. Pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang memiliki satu pernyataan saja. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal atau komponen yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung logika. Beberapa pernyataan yang dirangkai dari dua pernyataan P dan Q. Konjungsi dinyatakan dengan dan, disjungsi dinyatakan dengan atau, implikasi dinyatakan dengan jika maka, dan bi-implikasi dinyatakan dengan jika dan hanya jika. D. Pengertian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel atau peubah sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. E. Penyelesaian dan himpunan penyelesaian. Penyelesaian suatu kalimat terbuka adalah konstanta atau pengganti variabel atau peubah. Himpunan penyelesaian kalimat terbuka adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan penyelesaian dari kalimat terbuka itu. F. Variabel dan konstanta. Variabel disebut juga peubah. Variabel didefinisikan sebagai lambang yang digunakan untuk mewakili anggota sebarang dari suatu semesta pembicaraan. Konstanta didefinisikan sebagai lambang yang digunakan untuk mewakili anggota tertentu dari suatu semesta pembicaraan. Contoh soal 1. Risa suka makan roti dan buah. Dan jika Risa minum susu, maka Risa sehat. Tentukan pernyataan tunggal dari pernyataan majemuk di atas. Jawab P dan I dan R jika maka S. P. Risa suka makan roti. I. Risa suka makan buah. R. Risa minum susu. S. Risa sehat. 2. A. 10 ditambah 4 sama dengan N. B. N dikurangi 2 sama dengan 12. Jika N kurang dari 15, berapakah nilai N? Jawab A. 10 ditambah 4 sama dengan 14. B. N dikurangi 2 sama dengan 12. Maka N 12 ditambah 2. Jadilah N 14. Jadi nilai N adalah 14.
3. Sebutkan masing-masing 3 kalimat yang menyatakan pernyataan dan bukan pernyataan. Yang merupakan pernyataan yaitu 2 merupakan anggota bilangan genap. Kucing memiliki 4 kaki. Kota Madiun terletak di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, yang bukan termasuk pernyataan. 1. Mawar itu harum. 2. Siska anak yang rajin. 3. Letakkan tasmu di rak. KB2. Operasi pernyataan. A. Operasi negasi. Ingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Ingkaran suatu pernyataan dapat dibentuk dengan menambah tidak benar bahwa di depan pernyataan yang diingkari. B. Operasi konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan dengan kata penghubung dan yang dilambangkan dengan tanda seperti di samping. C. Operasi disjungsi. Suatu pernyataan majemuk yang terdiri dari 2 pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata atau disebut pernyataan disjungsi. Berdasarkan definisi, nilai kebenaran disjungsi dapat ditentukan sebagai berikut. P disjungsi Hi benar jika salah satu di antara P dan Hi bernilai benar atau P dan Hi keduanya benar. P disjungsi Hi salah jika P dan Hi keduanya salah. D. Operasi implikasi atau pernyataan bersyarat. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari 2 buah pernyataan P dan Hi dalam bentuk jika P maka Hi. Berdasarkan definisi, nilai kebenaran implikasi Hi dapat ditentukan sebagai berikut. P implikasi Hi salah jika P benar dan Hi salah. Dalam kemungkinan lainnya, P implikasi Hi dinyatakan benar. E. Operasi bi-implikasi atau bikondisional. Bi-implikasi atau implikasi 2 arah adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Berdasarkan definisi, nilai kebenaran bi-implikasi P bi-implikasi Hi dapat ditentukan sebagai berikut. P bi-implikasi Hi benar jika P dan Hi mempunyai nilai kebenaran yang sama. P bi-implikasi Hi salah jika P dan Hi mempunyai nilai kebenaran yang tidak sama. F. Tabel kebenaran dari pernyataan majemuk. Tabel kebenaran majemuk adalah suatu tabel yang memuat nilai kebenaran pernyataan-pernyataan majemuk. Untuk melengkapi tabel kebenaran pernyataan majemuk, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa banyak pernyataan yang termuat dan berlainan dalam tabel itu. Contoh soal 1. Tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. A. Kalimantan adalah ibu kota Indonesia. B. Air termasuk benda padat. C. Ayam merupakan binatang mamalia. Jawabnya A. Tidak benar bahwa Kalimantan adalah ibu kota Indonesia. B. Air bukan termasuk benda padat. C. Ayam bukan binatang mamalia. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. A. Negasi P dan Hi jika maka negasi P. B. P dan negasi Hi jika maka P. Bisa dilihat tabel di samping. Nilai kebenaran negasi P dan Hi jika maka negasi P adalah benar, 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 benar. Lalu jawaban untuk soal nomor 2 bisa dilihat di samping. Dan nilai kebenarannya dari P atau negasi Hi jika maka P adalah benar, 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 salah. Modul 3 Logika Matematika 2. KB1 Bentuk-bentuk pernyataan. A. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. A. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat atau rumus yang selalu bernilai benar, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Yang kedua, kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah, tidak peduli bagaimanapun masing-masing kalimat penyusunnya. 3. Kontingensi adalah rumus yang nilai kebenarannya boleh benar atau salah, yang dikenal sebagai rumus bercampur. B. Converse, inverse, dan kontrapositif. Dari implikasi P, implikasi Hi, kita mempunyai 3 implikasi yang bersesuaian, yaitu Hi, implikasi P yang disebut converse dari P, implikasi Hi. Negasi P, implikasi negasi Hi yang disebut inverse dari P, implikasi Hi. Negasi Hi, implikasi negasi P yang disebut sebagai kontrapositif dari P, implikasi Hi. C. Pernyataan berkuantor. Ada 2 jenis pernyataan berkuantor, yaitu 1. Kuantor universal. Kuantor jenis ini dapat dibaca untuk setiap atau untuk semua. 2. Kuantor ekstensial. Kuantor jenis ini dapat dibaca beberapa, terdapat, atau ada. 3. Ingkaran pernyataan berkuantor. Ingkaran dari pernyataan berkuantor universal untuk setiap
adalah ada yang tidak. Ingkaran dari pernyataan berkuantor ekstensial ada adalah tidak ada. D. Nilai kebenaran pernyataan berkuantor. Untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan yang memiliki kuantor universal bernilai salah, kita hanya perlu menunjukkan setiap contoh yang menyatakan pernyataan itu salah, meskipun pada kasus lainnya bernilai benar. Untuk menunjukkan pernyataan yang memiliki kuantor ekstensial bernilai salah, harus ditunjukkan bahwa semua kemungkinan kasus adalah salah. Sehingga suatu pernyataan yang memiliki kuantor ekstensial benar bila kita dapat menemukan satu kasus yang menyatakan kondisi itu benar. Contoh soal. 1. Tentukan apakah pernyataan majemuk berikut termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. A. P implikasi P dan H. B. P dan negasi H implikasi P. Jawabannya seperti di samping ya. A. Didapat P implikasi P dan H adalah termasuk kontingensi. B. P dan negasi H implikasi P adalah termasuk tautologi. 2. Tentukan converse, inverse, dan kontrapositif dari pernyataan berikut. Jika ayah bekerja, maka ayah mendapat uang. Jawab, converse, jika ayah mendapat uang, maka ayah bekerja. Inverse, jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak mendapat uang. Kontrapositif, jika ayah tidak mendapat uang, maka ayah tidak bekerja. KB2, aturan penarikan kesimpulan. A. Pengertian argumen yang valid. Suatu argumen dikatakan sah atau valid jika dapat dibuktikan bahwa argumen itu merupakan suatu tautologi atau semua premis-premisnya benar. Dalam arti sebarang pernyataan yang disubstitusikan ke dalam hipotesa. Jika semua hipotesa itu benar, maka kesimpulan juga benar. B. Modus ponens adalah argumen yang bentuknya dapat dinyatakan sebagai berikut. Premis 1, P, jika maka H benar. Premis 2, P benar. Konklusinya H benar. Semua argumen adalah sah jika setiap premisnya benar, maka baris itu konklusinya juga benar. C. Modus talens adalah argumen yang bentuknya dapat dinyatakan sebagai berikut. Premis 1, P jika maka H benar. Premis 2, negasi H benar. Konklusinya negasi P benar. Modus talens mirip dengan modus ponens, hanya saja hipotesa kedua dan kesimpulan merupakan kontrapositif hipotesa pertama modus ponens. D. Silogisme. 1. Silogisme disjungtif. Prinsip dasar silogisme disjungtif adalah bahwa apabila kita dihadapkan pada suatu di antara dua pilihan yang ditawarkan A atau B, dan kita tolak dan kita tidak memiliki A, maka satu-satunya pilihan yang mungkin adalah memilih B. 2. Silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi. Jika implikasi P, implikasi H, dan H implikasi R, keduanya bernilai benar, maka implikasi P, implikasi R bernilai benar pula. Aturan lain. Dilema pembagian dalam beberapa kasus. Kadang dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung atau masing-masing kalimat dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. 2. Konjungsi. Jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan penghubung dan juga bernilai benar. 3. Penambahan disjungtif. Didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung atau alasannya adalah karena penghubung atau bernilai benar. Jika salah satu komponennya bernilai benar. 4. Penyederhanaan disjungtif merupakan kebalikan dari penambahan disjungtif. Penyempitan kalimat ini merupakan kebalikan dari penambahan disjungtif yang merupakan perluasan suatu kalimat. Contoh soal. 1. Tentukan konklusi dari premis-premis berikut. A. Premis 1, jika hari ini cerah, maka Santi akan piknik. Premis 2, hari ini cerah. Jawaban konklusinya yaitu Santi akan piknik, yaitu termasuk modus ponens. Soal nomor 2, premis 1, jika Tika malas, maka Tika dimarahi ibu. Premis 2, Tika tidak dimarahi ibu. Jawaban konklusinya yaitu Tika tidak malas, termasuk modus talens. Soal ketiga, premis 1, hari ini kita akan masak nasi atau roti. Premis 2, jika kita makan nasi, maka kita akan kenyang. Premis 3, jika kita makan roti, maka kita akan kenyang. Jawaban konklusinya yaitu hari ini kita akan kenyang, termasuk dilema. Modul 4, mengenal makhluk hidup. KB1, struktur tubuh makhluk hidup. A. Konsep makhluk hidup, pengertiannya yaitu makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi manusia dan hewan memiliki ciri yang sama. Yang membedakannya adalah manusia mempunyai akal pikiran, tetapi hewan mempunyai insting yang kuat. Jadi, pengelompokan dalam ciri-ciri kehidupan adalah manusia dan hewan, serta tumbuhan. 2. Ciri-ciri makhluk hidup.
dapat bergerak, memerlukan makanan, memerlukan oksigen, memerlukan suhu tertentu, mempunyai rangsangan, dapat tumbuh dan berkembang besar, dapat berkembang biak, memiliki kemampuan menyesuaikan diri, memerlukan air dan juga mengandung zat sisa. B. Struktur tubuh tumbuhan. Jaringan yang menyusun organ tubuh tumbuhan yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkima, jaringan kolenkima, jaringan sklerenkima, jaringan endodermis, jaringan xilem, dan jaringan floem. 1. Struktur akar dan fungsinya. Beberapa fungsi akar yaitu 1. Sebagai alat pengangkut air dan garam, 2. Sebagai alat pernafasan, 3. Sebagai alat penyimpanan zat makanan. 2. Struktur batang dan fungsinya. Fungsi batang pada tumbuhan yaitu 1. Sebagai alat angkut atau transportasi, 2. Sebagai alat penyimpanan zat makanan, 3. Sebagai penyokong tubuh. 3. Struktur daun dan fungsinya. Fungsi daun secara lebih jelas dipaparkan sebagai berikut. A. Sebagai alat angkut, B. Sebagai alat pernafasan, C. Sebagai alat penguapan. 4. Struktur bunga, buah, dan biji. Struktur dan fungsi bunga. Bunga terdiri dari mahkota, putik, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tubuh secara kawin. Struktur dan fungsi buah. Buah adalah kelanjutan perkembangan dari bunga yang mengalami penyerbukan dan pembuahan. Pada buah terdapat kulit luar sebagai pelindung, daging sebagai cadangan makanan bagi biji yang akan tumbuh, dan bijinya sebagai bakal individu baru. Struktur dan fungsi biji. Biji sebagai organ dibentuk dalam bakal buah. Bijinya terdiri dari selaput biji, berfungsi sebagai pelindung biji, persediaan makanan, bahan tunas, dan bahan bakar. Oleh karena itu, pada tumbuhan biji merupakan bakal individu baru, seperti halnya pada manusia disebut bayi yang masih rahim. C. Struktur tubuh manusia dan hewan. 1. Jaringan penyusun tubuh manusia dan hewan. Jaringan penyusun tubuh manusia maupun hewan ada 4 macam, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. 2. Organ penyusun sistem gerak manusia dan hewan. Pada tubuh manusia maupun vertebrata, rangka dibagi dalam 3 kelompok, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. 3. Tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras. Pada tulang terdapat sumsum. Sumsum tulang mengisi rongga bagian dalam tulang. Ada 2 macam sumsum tulang, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Tulang merupakan jaringan hidup yang dapat tumbuh dan memperbaiki sendiri bagiannya rusak. Tulang tumbuh membesar dan memanjang. 4. Susunan rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia tersusun lebih dari 200 potong tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh tersebut terdiri atas 3 kelompok besar, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan juga tulang anggota gerak. 5. Sendi. Tulang-tulang yang berbeda dapat bergerak karena antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya terdapat hubungan yang disebut sendi. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi gerak sendiri terdiri dari 4 macam lagi, yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi peluru. 6. Otot. Otot disebut alat gerak aktif. Dengan adanya kerja otot, tubuh dapat digerakkan. Menurut bentuk dan cara kerjanya, 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 2. Cara kerja otot. Tulang dapat digerakkan karena adanya otot yang bekerja dengan cara berkontraksi. Otot akan berkontraksi jika mendapat rangsangan dari saraf. Sehingga bila otot berkontraksi, tulang tempat otot terpaut akan tertarik oleh otot, sehingga persendian bergerak. Jadi, gerakan pada tubuh melibatkan otot, tulang, sendi, dan saraf. Gangguan dan kelainan pada tulang otot. Gangguan dan kelainan tulang, patah tulang, retak tulang, rakitis, artritis, rematik, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Gangguan dan kelainan otot yaitu kram, nyeri otot, polio, sawan, dan kesleo. 7. Sistem gerak pada vertebrata. Rangka hewan vertebrata. Hewan vertebrata juga memiliki rangka, diantaranya adalah ikan, burung, amfibi, dan reptilia. Rangka dan gerak hewan. Rangka pada hewan sesuai dengan tempat hidup, cara hidup, dan fungsinya. Misalnya hewan yang hidup di air umumnya mempunyai rangka berbentuk streamline atau langsing untuk memudahkan gerakan di air. Hewan yang terbang misalnya burung mempunyai rangka yang ringan dan kuat. Tambahan informasi terkait struktur tubuh tumbuhan dan juga tulang. Pada struktur akar dan fungsinya disebutkan hanya ada 3 fungsi akar, yaitu alat pengangkut garam, alat pernafasan, dan juga sebagai alat penyimpan makanan. Namun ternyata ada beberapa fungsi lainnya, seperti 1. Sebagai penopang tanaman. Di dalam tanah, akar akan berkembang semakin panjang dan menjalar lebat sehingga tanaman semakin kuat. Dengan begitu, tanaman tidak mudah rusak meskipun diterjang angin yang kencang.
B sebagai respirasi. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Fungsi ini biasanya terdapat pada pohon beringin yang menggunakan akarnya sebagai proses respirasi. C sebagai sarana pendukung proses fotosintesis. Bukan hanya daun yang memiliki klorofil, akar juga memiliki klorofil yang sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. D melakukan reproduksi. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tanaman akan tumbuh dan melakukan reproduksi untuk memperbanyak populasi. Dalam hal ini, tanaman yang menggunakan akar dan tunasnya sebagai alat reproduksi adalah tanaman paku. 2 contoh kasus penyakit tulang pada lansia. Proses penuaan pada tulang manusia dibagi menjadi 2 bagian. Jika mengenai tulang disebut osteoporosis, sedangkan jika mengenai persendian disebut osteoartritis atau radang sendi. Ada tiga lokasi yang paling banyak terkena osteoporosis, yakni punggung, pergelangan, dan juga panggul. Sementara osteoartritis meski menyerang di lokasi yang berbeda, namun paling banyak terjadi di sendi-sendi penyangga tubuh seperti tulang belakang, tulang panggul, dan juga lutut. Wanita juga disebut memiliki resiko memiliki osteoporosis dan radang sendi yang paling besar dibandingkan pria. Penyebab percepatan osteoporosis maupun osteoartritis itu ada 3, yaitu 40 atau usia di atas 40 tahun, fatty atau berat badan berlebih, dan female atau lebih banyak menyerang wanita. Biasanya ketika menopause, wanita tidak bisa mengontrol berat badannya. Faktor-faktor itu yang dapat memperberat kondisi tulang dan sendinya. Yang juga menjadi catatan, proses penuaan tidak hanya mengubah struktur tulang dan sendi, namun juga membuat massa otot mengecil dan otot menjadi tidak kuat, sehingga menimbulkan resiko jatuh. Tak hanya itu, osteoporosis dan radang sendi juga bisa menimbulkan keluhan nyeri. Pada punggung, keluhannya selain di pinggang bisa menyebar sampai ke tungkai pada kakinya. Kebanyakan penderitanya itu menderita nyeri, kemudian bungkuk, dan ada gangguan rasa atau gangguan gerak. Pabar Dr. Komang Agung. KB2 klasifikasi makhluk hidup. A. Klasifikasi makhluk hidup. 1. Tujuan dan manfaat klasifikasi. Tujuan klasifikasi yaitu A. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. B. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. C. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. D. Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Manfaat klasifikasi yaitu A. Pengelompokan memudahkan kita mempelajari organisme yang beraneka ragam. B. Klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. 2. Dasar klasifikasi makhluk hidup. Kegiatan klasifikasi tidak lain adalah pembentukan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan cara mencari keseragaman ciri atau sifat di dalam keanekaragaman ciri yang ada pada makhluk hidup tersebut. Setiap kelompok yang terbentuk dari hasil klasifikasi makhluk hidup disebut takson. Semakin tinggi kedudukan suatu takson, maka semakin sedikit persamaan ciri, tetapi semakin banyak jumlah anggotanya. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan takson, semakin banyak persamaan ciri, tetapi jumlah anggotanya sedikit. 3. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya taksonomi. Diketahui terdapat 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem artifisial atau buatan, sistem alami, dan sistem filogenetik. 4. Tata nama makhluk hidup. Nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas 2 kata tunggal atau mufrad yang sudah dilatinkan. Kata pertama merupakan nama anggota atau genus, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk spesies atau jenis. Nama marga atau genus. Nama marga tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Nama suku atau familia. Nama suku pada umumnya merupakan suku kata sifat yang dijadikan sebagai kata benda berbentuk jamak. Biasanya berasal dari nama marga makhluk hidup yang bersangkutan. B. Keanekaragaman makhluk hidup. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan diri atau sifat atau organisme yang bersifat diturunkan dari induk kepada keturunannya. Gen pada setiap individu walaupun perangkat dasar penyusunnya sama, tetapi susunannya berbeda tergantung pada masing-masing induknya. 2. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, kita dapat mengamati antara lain ciri-ciri fisiknya, misal bentuk dan ukuran tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan lain-lain. 3. Keanekaragaman
hayati tingkat ekosistem. Lingkungan hidup memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup, mulai dari yang bersel satu hingga makhluk hidup yang bersel banyak. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembapan. Penyebab terjadinya keanekaragaman tingkat ekosistem salah satunya yaitu perbedaan letak geografis. C. Tumbuhan tingkat rendah. 1. Tumbuhan belah atau Schizophyta. Tumbuhan belah terdiri dari sebuah sel yang belum mempunyai inti dan butir-butir pembawa warna atau plastisida. Contoh tumbuhan belah yaitu ganggang belah dan juga jamur belah. 2. Tumbuhan talus atau Talophyta. Merupakan tumbuhan yang sudah memiliki inti dan plastisida dan berkembang biakan dengan cara membelah dan spora. Terdiri atas 3 golongan yaitu golongan ganggang atau alga, golongan jamur atau fungi, dan golongan lumut kera atau lichens. Tumbuhan lumut atau Bryophyta memiliki tubuh tidak seberapa besar dan berbentuk pipi. Tingginya tidak melebihi 15 cm, hidup dengan melekat pada tempat-tempat yang basah dan alat serupa akar atau rhizoida. Berkembang biak dengan spora yang dihasilkan dari sporogonium. D. Tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tumbuhan yang memiliki tubuh yang kompleks dan memiliki akar, batang, dan daun sejati yang terdiri dari angiospermae. Tumbuhan biji tertutup dibedakan menjadi dikotil dan monokotil, dan gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. E. Hewan tingkat rendah atau invertebrata. Pengertian dan keragaman invertebrata. Invertebrata merupakan suatu istilah umum untuk semua hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelompok hewan yang termasuk ke dalam invertebrata adalah sebagai berikut. A. Hewan bersel satu, hewan berpori, hewan berongga, hewan cacing, hewan berbuku-buku, dan juga hewan lunak, hewan berkulit duri. F. Hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Pengertian dan keragaman vertebrata. Vertebrata dikenal dengan sebutan hewan bertulang belakang. Vertebrata adalah hewan yang memiliki sumbu saraf atau otak dengan tubuhnya dilengkapi oleh rangka dalam atau endoskeleton merupakan tulang belakang, berupa tulang belakang. Hewan bertulang belakang atau vertebrata terdiri dari ikan, amfibi, hewan melata, burung, dan hewan menyusui atau mamalia. Contoh soal. 1. Tentukan nama ilmiah dari tumbuhan di bawah ini. A. Padi. B. Mangga. C. Gandum. Jawabnya adalah padi yaitu Oryza sativa, mangga yaitu Mangifera indica, gandum yaitu Triticum aestivum. 2. Sebutkan tumbuhan yang termasuk tumbuhan dikotil. A. Mangga. B. Kedelai. C. Padi. D. Jagung. Jawabannya adalah A dan B yang termasuk tumbuhan dikotil. Modul 5. Mengenal alam. KB1 Ilmu Pengetahuan Bumi. A. Kilat dan petir. Kilat adalah sebuah discharge elektrostatik alam yang kuat terjadi saat thunderstorm, yaitu pelepasan muatan listrik yang tiba-tiba dibarengi dengan pemancaran cahaya yang tampak dan bentuk radiasi elektromagnetik lainnya. Petir adalah hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi dari pelepasan itu begitu besar sehingga menimbulkan rentetan cahaya, panas, dan bunyi yang sangat kuat, yaitu gluduk, guntur, dan halilintar yang menggelegar. Petir dapat terjadi antara 1. Awan dengan awan dalam awan itu sendiri. 2. Awan ke udara, awan dengan tanah atau bumi. 3. Besar medan listrik minimal yang memungkinkan terpicunya petir ini adalah sekitar 1 juta volt per meter. B. Pelangi. Pelangi adalah gejala alam yang termasuk cabang fisika yang disebut optika. Bila sinar matahari mengenai butir-butir air di udara, maka kondisi tertentu terjadilah pantulan, refraksi, dan dispersi atau penguraian warna yang dapat dilihat orang sebagai pelangi. Contoh soal. 1. Apakah petir dan guru datang beriringan? Jawabnya yaitu petir dan guru bisa datang beriringan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan suara. Maka dari itu petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan tibanya suara guru. 2. Bagaimanakah bentuk asli pelangi? Bentuk pelangi adalah lingkaran, namun karena kita melihat dari daratan, maka pelangi terlihat seperti setengah lingkaran. Hanya dari pesawat udara kita dapat melihat pelangi sebagai suatu lingkaran. KB2 Ilmu Fisika. A. Bunyi musik. Bunyi termasuk golongan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Bunyi dapat terdengar bila ada sumber bunyi, medium atau zat perantara, dan alat penerima atau pendengaran. Telinga manusia normal hanya mampu mendengar frekuensi bunyi yang berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Rentang frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia ini disebut frekuensi audio yang disebut audiosonik. Dengan pembelajaran musik untuk anak bukan hanya dapat mendengarkan
bunyi musik semata, tetapi juga dapat berimajinasi dan mengkreasi beragam bunyi dan suara. Beberapa manfaat lainnya yaitu: 1. Meningkatkan keterampilan mendengarkan lebih tepat dan pas. 2. Menyiapkan landasan untuk mengembangkan kemampuan memahami dinamika suara yang lebih baik. 3. Memperkenalkan suara sebagai pengembangan potensi anak dalam bidang seni. 4. Mempertajam kemampuan memusatkan perhatian. 5. Mengembangkan kepekaan ritmik, harmoni, tempo, dan antisipasi yang sangat berguna bagi pengembangan potensi anak. B. Warna. 1. Konsep warna. Menurut Louis Frank 1876, untuk mengenali warna kita perlu menciptakan sistem warna sehingga bagian-bagiannya mudah dikenali. Ia kemudian menciptakan sistem warna yang disebut Frank System yang terdiri dari hue adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari satu warna seperti merah, biru, hijau. Value adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna, contohnya tingkatan warna dari putih hingga hitam. 3. Intensity atau seringkali disebut dengan chroma adalah dimensi yang berhubungan dengan cerah atau suramnya warna. Selain Frank System, ada beberapa sistem warna yang ada di alam. Ada CMYK dan RGB. Kemudian untuk menyederhanakan warna-warna yang ada, seorang ahli yang bernama Brewster tahun 1831 mengelompokkan dengan caranya sendiri. Teori Brewster ini menyederhanakan warna-warna yang ada di alam menjadi 4 kelompok warna, yaitu primer, sekunder, tersier, dan juga kuarter. Warna primer merupakan warna dasar. 3 warna primer yaitu merah, biru, kuning. Warna sekunder merupakan warna kedua, yaitu warna yang dihasilkan dari campuran 2 warna primer. Contohnya warna jingga adalah hasil dari pencampuran warna merah dan kuning. Warna tersier merupakan warna ketiga, yaitu warna yang dihasilkan dari campuran 1 warna primer dengan 1 warna sekunder. Contohnya coklat kuning yaitu sienna mentah, yaitu warna jingga dan hijau. D. Warna kuarter merupakan warna keempat, yaitu warna hasil percampuran dari 2 warna tersier atau warna ketiga. Contohnya yaitu coklat jingga yaitu pencampuran kuning dan merah. Di samping pengelompokan warna itu, dalam dunia warna untuk lebih sederhana dan mudah dipahami terdapat pengelompokan lainnya yaitu warna netral, warna kontras, warna panas, dan juga warna dingin. Contoh soalnya: 1. Bagaimana konsep bunyi dapat merambat? Bunyi merupakan gelombang mekanik yang dalam perambatannya arahnya sejajar dengan arah getarannya atau gelombang longitudinal. Hal ini berarti bahwa bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Contoh nomor 2, bagaimana kiat mengembangkan kepekaan anak usia dini terhadap pembelajaran bunyi di kelas? Jawab: 1. Anak diajak untuk mendengarkan lagu dan bernyanyi bersama. 2. Anak diajak untuk mendengarkan suara rekaman dari kaset dan sesekali diajak untuk mendengarkan suara binatang secara langsung. 3. Anak diajak untuk mendengarkan suara alam dari kaset dan sesekali mendengarkan suara-suara yang ada di sekitarnya secara langsung. Anak diajak untuk memainkan alat musik. Yang terakhir yaitu anak diajak untuk menari sambil bernyanyi sebuah lagu. Contoh soal nomor 3. Jelaskan perbedaan warna panas dan warna dingin. Warna panas merupakan kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran. Di dalam lingkaran warna ini mulai dari merah hingga kuning. Warna ini menjadi simbol riang, semangat, marah, dan sebagainya. Warna panas mengesankan jarak dekat. Warna dingin adalah warna dalam rentang setengah lingkaran. Di dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi simbol kelembutan, sejuk, nyaman, dan sebagainya. Warna sejuk mengesankan jarak jauh. KB3 yaitu astronomi. A. Jagat raya. Jagat raya disebut juga alam semesta. Secara sederhana didefinisikan sebagai segala yang terdapat di langit dan bumi, seperti bumi, bintang, dan sistem tata surya lainnya yang merupakan lingkungan kehidupan seluruhnya. Secara ilmiah cukup banyak pandangan tentang asal mula terbentuknya tata surya, bahkan sudah diselidiki ratusan tahun silam. Beberapa teori yang ada di antaranya yaitu teori nebula, teori kabut, teori planetesimal, teori pasang surut, teori bintang kembar, dan teori protoplanet atau kondensasi. B. Anggota tata surya. 1. Matahari, yaitu sebagai pusat tata surya yang ukuran garis tengahnya adalah 100 kali lebih besar dari bumi. Matahari termasuk ke dalam jenis bintang. 2. Planet, benda langit yang mengelilingi matahari. Planet terdiri dari 1. Merkurius, planet pertama yang jaraknya paling dekat dengan matahari. 2. Venus, planet kedua yang memancarkan sinar paling terang, karena itu sering disebut bintang fajar atau bintang senja. 3. Bumi, planet ketiga di mana makhluk hidup tinggal. Lalu selanjutnya Mars, planet keempat yang disebut juga planet merah karena memang terlihat bercahaya merah dari bumi.
Yang selanjutnya Jupiter, planet di urutan kelima, yaitu planet terbesar di tata surya. Lalu Saturnus, planet keenam ini sangat unik, yaitu memiliki cincin-cincin yang mengitarinya. Cincin tersebut adalah potongan jutaan es yang mengelilingi Saturnus. Lalu Uranus, planet ketujuh yang terdiri dari gas, bukan dari tanah seperti bumi. Lalu Neptunus, planet ke-8, sama seperti Uranus, planet ini adalah planet gas. Yang terakhir yaitu Pluto, planet terkecil dalam tata surya. 3 satelit. Satelit merupakan benda langit yang bergerak mengorbit planet. Misalnya bulan. Semua planet memiliki satelit kecuali Merkurius dan Venus. 4 komet. Komet atau bintang berekor adalah benda langit yang terdiri dari gas dan awan sehingga nampak seperti bintang berekor ketika mendekati matahari. 5 asteroid. Asteroid atau planetoid merupakan benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari dengan orbit sebagian besar di antara orbit Mars dan Jupiter. 6 meteor. Meteor merupakan pecahan dari asteroid, materi ekor komet yang tercecer atau pecahan benda langit lain. C. Ruang angkasa. Ruang angkasa atau luar angkasa merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagat raya di luar atmosfer dari benda celestial. Banyak peristiwa yang terjadi di luar angkasa, misalkan saja peristiwa terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Hasil temuan kehidupan dan peristiwa lainnya yaitu bulan Juli 2006, para ilmuwan dari Pennsylvania menemukan sebuah planet yang berumur 12,7 miliar tahun, jauh lebih tua dari perkiraan para astronom. Semula usia planet 4, miliar tahun lalu. Lalu di abad ini, abad ke-20, ada juga penemuan baru tentang peristiwa alam di ruang angkasa yang menakjubkan, yaitu ditemukannya black hole atau lubang hitam. Lalu penemuan pulsar atau disebut bintang berdenyut. Lalu penemuan bintang Sirius atau Shiro. Dan yang terakhir penemuan galaksi tersembunyi. Contoh soal. 1. Mengapa matahari disebut dengan bintang? Jawabnya yaitu, bintang sendiri dapat diartikan sebagai gas panas atau plasma yang disatukan oleh gravitasi, lalu akan membentuk bola panas, sehingga istilah bintang digunakan untuk menyebut benda antariksa yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Matahari disebut sebagai bintang karena memiliki sifat dari bintang, yaitu menghasilkan cahaya dan energinya sendiri dari reaksi fusi gas. Soal nomor 2, mengapa Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit? Jawabnya, karena jaraknya planet Merkurius dengan matahari sangat dekat. Hal ini membuat gaya gravitasi matahari lebih tinggi. Ini menyebabkan tidak adanya satelit alami yang bisa mengorbit dan stabil selama bertahun-tahun di sekitar planet Merkurius. Sedangkan Venus tidak memiliki satelit. Salah satu alasannya juga dikarenakan jarak yang cukup dekat dengan matahari. Selain itu juga adanya perubahan rotasi. Modul 6, pengenalan ilmu kimia. KB1, pengenalan ilmu kimia. A. Pengertian ilmu kimia. Secara sederhana, kimia adalah ilmu tentang perubahan. Terdapat 2 perspektif ilmu kimia. Pertama, termasuk kelompok ilmu lainnya atau ilmu eksakta. Disejajarkan dengan ilmu fisika, biologi, geologi, dan astronomi. Kedua, sebagai bidang ilmu yang memiliki karakteristik khusus, didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu tentang materi, seperti hakikat, susunan, dan sifat-sifat perubahan, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. B. Peran ilmu kimia dalam kehidupan manusia dan perkembangan iptek. 1. Peran ilmu kimia dalam kehidupan. Ilmu kimia memiliki peranan penting yang menentukan dalam kehidupan, yaitu dapat membantu memecahkan berbagai masalah dalam berbagai bidang. Misalkan, masalah terkait lingkungan hidup, kesehatan, gizi makanan, krisis energi, dan lainnya. Contoh hasil kinerja ilmu kimia yaitu bahan bakar, teknologi biogas, dan program langit biru. 2. Peran ilmu kimia dalam perkembangan iptek. Peran ilmu kimia terhadap iptek juga cukup besar, sehingga dapat dikatakan sebagai central science. Karena peranannya yang sangat penting di antara ilmu pengetahuan, misal dengan bidang kedokteran, farmasi, dan kesehatan, bidang geologi, bidang pertanian, bidang industri, teknologi biogas, bahkan sosial kemasyarakatan. C. Bahan kimia yang terdapat di sekitar kita. 1. Di sekitar rumah. Beberapa contoh bahan kimia yang terdapat di rumah yaitu hairspray, obat nyamuk, gas pada kompor, korek api, kosmetik, obat-obatan, koran, deterjen, garam, gula, alkohol, dan masih banyak lagi. 2. Di sekitar sekolah. Beberapa contoh bahan kimia yang terdapat di sekolah yaitu buku, papan tulis, kapur, pulpen, bola, krayon, spidol, cat warna, penghapus, malam atau plastisin, dan sebagainya. Yang ketiga, di lingkungan. Sebagian kecil bahan atau zat kimia di lingkungan adalah air, udara atau gas, plastik, kaleng, botol,
logam, aspal, pupuk urea, dan juga zat pestisida. D. Bahan kimia yang terdapat dalam makanan. Kita sering juga menambahkan zat tambahan terhadap makanan yang disebut dengan zat aditif makanan, seperti penggunaan pengawet, penyedap, dan juga pewarna. Agar tidak keliru dalam memilih makanan, maka perhatikan hal berikut. 1. Amati apakah warna makanan mencolok atau jauh berbeda dari warna aslinya. 2. Cicipi rasanya terlebih dahulu sebelum melahap seluruhnya. 3. Perhatikan kualitas makanan, apakah masih segar atau sudah berjamur. Yang keempat, baui aromanya. Dan yang kelima, amati komposisinya. Contoh soal 1. Sebutkan dampak positif dan negatif penggunaan pestisida oleh petani. Dampak positifnya yaitu dapat membasmi atau mengendalikan jasad pengganggu tanaman baik hama, penyakit maupun gulma, sehingga dapat membantu petani meningkatkan produktivitasnya, membuat petani lebih efisien dan ekonomis. Dampak negatifnya yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekosistem serta menimbulkan keracunan bagi manusia yang berujung pada kematian dan timbulnya berbagai penyakit. 2. Bagaimana cara menghindari bahan kimia berbahaya di lingkungan rumah? Yang pertama yaitu membersihkan udara di rumah, membuka ventilasi atau jendela setiap pagi agar udara dapat masuk. Kurangi penggunaan pembersih kimia. Olahraga, membuang botol bekas, bahan kimia, dan yang terakhir mencuci tangan secara teratur. KP2 materi dan perubahannya. A. Pengertian materi dan sifat perubahannya. 1. Pengertian dan sifat materi. A. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, dan diraba. B. Setiap materi memiliki sifat-sifat tertentu. Berdasarkan sifat utamanya, materi secara umum dikenali melalui dua sifat, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala fisika, mencakup wujud atau fasa, bentuk, rasa, warna, bau, daya hantar panas, daya hantar listrik, kelarutan, dan beberapa tatanan fisis. Massa jenis, indeks bias, titik beku, titik leleh, titik bakar, titik didih, dan lain-lain. Sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia, mencakup kereaktifan, misalnya mudah atau sukar bereaksi, dapat terbakar, melapuk, atau membusuk, rumus kimia, susunan ikatan bentuk molekul, dan lain-lain. 2. Perubahan materi. Setiap materi di alam ini selalu berubah. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun tidak. Secara umum, perubahan pada materi terbagi menjadi dua macam, yaitu perubahan materi secara fisika atau fisis, yaitu perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Perubahan materi secara kimia didefinisikan sebagai perubahan dari suatu zat materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. B. Penggolongan materi. Berdasarkan keadaan fisisnya, materi dapat digolongkan ke dalam 3 macam wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Salah satu cara mengenali ciri-ciri wujud suatu materi diantaranya dapat dilakukan dengan melihat berdasarkan bentuk, volume, kompresibilitas, massa jenis, serta kemampuan mengalirnya. C. Larutan dan kelarutan. A. Larutan. Reaksi kimia yang banyak berlangsung dalam sistem larutan, terutama dalam pelarut air. Larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan secara fisik. B. Kelarutan. Kelarutan suatu zat yaitu jumlah suatu zat yang dapat terlarut dalam pelarut tertentu sebanding dengan suhu. Contoh soal 1. Apa keterkaitan antara larutan, zat terlarut, dan pelarut? Jelaskan serta berikan contohnya. Jawabannya, larutan terdiri dari dua komponen yaitu zat terlarut dan pelarut. Zat dalam larutan yang berada dalam jumlah terbesar berkedudukan sebagai pelarut, sedangkan zat-zat lainnya sebagai zat terlarut. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses campuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Contohnya, gula yang dilarutkan dalam air, partikel-partikel gula menyebar secara homogen di antara partikel-partikel air. Campuran yang bersifat homogen itulah yang kita sebut sebagai larutan. Pada contoh di atas, gula adalah zat terlarut sedangkan zat pelarutnya adalah air. Contoh kedua yaitu susunan partikel dari tingkat yang paling teratur ke tingkat yang paling tidak teratur adalah, jawabnya, padat, cair, gas. Karena zat padat memiliki susunan partikel yang paling teratur, zat gas memiliki susunan partikel yang paling tidak teratur, sedangkan zat cair susunan partikelnya lebih teratur dari zat gas namun kurang teratur dibanding zat padat. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.